As-sifatur rabi' as-sabi'atu al-wajibatur ta'ala lahu ta'ala al-qudratu. Sifat ketujuh yang wajib bagi Allah Ta'ala, artinya wajib bagi Allah, pasti dimiliki oleh Allah, adalah sifat qudrat. Wahia sifatun tu'assiru fil mumkini al-wujudah awil adamah fatata'allaqu bil ma'dumi fatujiduhu kata'alluqiha bika qabla wujudika wa tata'allaqu bil mawjudi fatu'adimuhu kata'alluqiha bil jismi alladhi aradallahu i'adamahu wa yasiru biha ma'duman ay la syai'a. Sifat qudrat adalah sifat yang mempengaruhi pada sesuatu yang mungkin, mempengaruhi keberadaan mungkin itu atau ketiadaannya. Jadi pengaruhnya itu meniadakan dan mengadakan. Jadi sifat qudrat itu berkaitan, berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan oleh sifat qudrat itu. Contohnya seperti berhubungannya sifat qudrat dengan anda sebelum wujud, kemudian oleh sifat qudrat diwujudkan. Dan sifat qudrat berhubungan dengan sesuatu yang sudah ada, kemudian berhubungannya berarti kemudian ditiadakan oleh sifat qudrat itu. Contohnya seperti berhubungannya sifat qudrat dengan benda yang oleh Allah dikehendaki untuk tidak ada, maka benda itu dengan sifat qudrat itu oleh sifat qudrat menjadi tidak ada. Aila syai'a biha, artinya menjadi aila syai'ah, artinya sudah tidak ada sama sekali, bukan mati tapi tidak ada. As-sifatu sabi'atu ar-rabi'atu Allah ta'ala al-qudratu. Hadza syuru'un fi sifatil ma'ani wa hiya tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Qismun yata'allaqu bil mumkinati faqad wa huwa al-qudratu wal iradatu, wa qismun yata'allaqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati wa huwa al-ilmu wal kalamu. Wa qismun yata'allaqu bi jami'il mawjudati wa huwa sam'u wal basaru. Wa qismun la tata'allaqu ya la yata'allaqu bi syai'in wa huwa al-hayatu. Jadi bab ini akan memulai membahas tentang sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani itu terbagi menjadi 4 pembagian. Bagian pertama adalah sifat-sifat ma'ani yang berhubungan dengan sesuatu yang jaiz saja, sesuatu yang mungkin saja, yang pasti dengan mustahil tidak dihubungi oleh, tidak berkaitan, tidak dikaitkan, tidak berkaitan dengan sifat ini. Pertama ini, apa itu? Itu sifat qudrat dan iradat. Qudrat iradat itu mewujudkan dan meniadakan sesuatu yang mungkin. Yang kedua adalah sifat ma'ani yang berhubungan dengan semua, baik itu wajib atau jaiz atau mustahil. Apa itu? Sifat ilmu dan kalam. Sifat Allah tahu bahwa ini wajib pasti, bahwa ini mustahil, bahwa ini jaiz. Kalam juga begitu. Kalam Allah bersabda, Allah berfirman, ini mustahil, ini pasti, ini mungkin. Kemudian yang ketiga ada sifat ma'ani yang berhubungan dengan semua yang mawujud, semua yang sudah ada, yang tidak ada tidak dikaitkan oleh sifat dua ini, yaitu sama dan basor. Allah melihat, Allah mendengar apa yang ada, yang tidak ada apanya mau didengar. Jadi gak dita'alluqi, gak dihubungi, gak dikaitkan. Yang keempat ada sifat ma'ani yang tidak berkaitan dengan apapun, baik itu jaiz atau yang mustahil atau wajib atau yang mawjud. Apa itu? Yaitu sifat hayat, sifat hidup. Sifat hidup Allah itu korelasinya, hubungannya dengan apa? Tidak ada, hidup begitu saja. Wa inna ma qaddama 'alal ma'nawiyati la'annaha kal asri laha. Kenapa pengarang menerangkan lebih dulu sifat ma'ani daripada sifat ma'nawiyah? Karena sifat ma'ani itu bagaikan pokok atau dasar induk daripada sifat ma'nawiyah.
Qalu wa hiya sifatun dakhala fi qawlihi sifatun jami'i sifati. Di dalam definisi sifat qudrat yaitu kata-kata sifatun itu berarti semua sifat masuk. Semua sifat masuk, sifat ma'nawiyah, sifat nafsiyah, salbiyah. Wa qawlihi tu'assiru ma la yu'assir minha. Kata-kata tu'assiru di definisi qudrat itu berarti sifat yang tidak berpengaruh seperti sifat hayat itu, maka tidak masuk sifat qudrat. Biqaulihi al-wujudah awil adamah al-iradatu binaan ala sahih min anna takhsisa ta'sirun. Dengan kata-kata al-wujudah awil adamah itu sifat iradat tidak masuk, berarti bukan qudrat iradat itu. Kalau mengikuti pendapat yang benar bahwa taksis mengkhususkan ini khusus ada, ini khusus tidak ada, ini khusus gemuk, ini khusus kurus, itu adalah taksir. Amma 'alal qauli bi annahu laysa ta'siran fa hiya kharijatun bi qauli tu'assiru. Adapun kalau mengikuti pendapat bahwa taksis itu bukan taksir, taksis itu sendiri, taksir sendiri, berarti sifat iradat itu tidak masuk dengan kata-kata definisi tadi tu'assiru. Sebab iradat tidak tu'assiru tapi taksis. Wa hina idzin faqul al-wujud da'wil adama li bayanil waqi'i. Jadi kalau mengikuti pendapat kedua ini, kata-kata beliau dalam definisi qudrat al-wujud wal awil adamah itu bukan sebagai catatan tetapi menerangkan faktanya. Kenyataannya memang qudrat itu mewujudkan dan meniadakan. Qauluhu tu'assiru hadza isyaratun ila ta'alluqiha at-tanjiziyyi al-hadisi kama sayunabbihu alaihi. Kata-kata tu'assiru ini mengisyaratkan bahwa sifat qudrat itu bertakluk tanjizi yang baru, punya takluk tanjizi yang baru, sebagaimana akan diterangkan, akan diingatkan oleh pengarang. Wa isnadu ta'sir ilaiha majazun kama sa'iti wal qarinatu istihalatu isnadihi laha ala haqiqati li'annahu la yakunu illa biqudratin wa ilzamu alaihi qiyamul qudrati bil qudrati wa huwa badilun lima fihi min qiyamil makna bil makna. Pengaruh, menyandarkan sifat pengaruh kepada sifat qudrat itu adalah majaz, bukan hakikat, sebagaimana nanti akan diterangkan. Qarinahnya bahwa itu majaz bukan hakikat ialah karena taksir pengaruh itu disandarkan pada qudrat itu mustahil. Qudratnya yang mempengaruhi itu mustahil. Kalau di hakikat begitu maknanya mustahil. Kenapa? Karena pengaruh itu tidak mungkin kecuali dengan sifat qudrat. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya ada qudrat di qudrat, ada qudrat di qudrat. Qudrat itu apa? Taksir di qudrat. Nah, itu namanya qudrat bila qudrat. Mustahil, itu batil, salah. Kenapa salah? Ada sifat qudrat di dalam qudrat karena mustahil. Karena apa? Karena kalau begitu ada makna, ada pada makna. Sifat ada sifat. Sifat kurus misalnya ya. Kurusnya itu gemuk atau kurusnya kurus, kan tidak mungkin itu. Qaulu bil mumkin al muradi bihi ma mastawa fi kullun min al wujudi wal adami bi yakuna ghayra wajibin ghayra mumtani'in. Yang dimaksud dengan mungkin, sesuatu mungkin itu sesuatu yang sama saja, baik tidak ada atau ada atau tidak ada, itu kualitasnya sama, itu namanya mungkin. Gimana?
Ada dan tidak ada itu sama kualitasnya, yaitu sesuatu itu tidak pasti dan tidak mustahil. Tidak pasti wujud dan tidak mustahil. Dan ghairu musta'amubtani berarti jaiz. Wa kharja bidzalikal wajibun mustahilu fala tata'allaqu bihima kama sayati insyaallah. Jadi dengan kata-kata mungkin itu maka sesuatu yang wajib dan mustahil itu tidak masuk. Tidak masuk yang ditaksir, yang dipengaruhi oleh sifat qudrat. Jadi sifat qudrat tidak berkaitan dengan mustahil dan wajib. Allah punya sekutu itu mustahil. Maka Allah maha kuasa untuk menciptakan Tuhan lagi, tidak mungkin. Wajib itu apa? Contohnya Allah wujud, kemudian Allah ditaksir oleh wujud akan ditiadakan oleh Allah. Tidak ke sana, tidak ke wajib dan mustahil bekerjanya sifat qudrat itu. Sebagaimana nanti akan diterangkan insyaallah. Al wujuda awil adamah. Hadza yaqtadi annaha tata'allaqu bil ahwadil hadisati ka kauni Zaidin aliman li'annaha la tattasifu bil wujudi bal bis subuti faqad ma'ana tahqiqah annaha tata'allaqu biha. Kata-kata ini al wujuda awil adam itu menuntut pengertian, memberikan pengertian bahwa sifat qudrat itu berkaitan bekerja, berkaitan berhubungan dengan ahwal hadisah, suatu kejadian-kejadian baru, sifat-sifat yang baru, seperti adanya Zaid adalah seorang yang alim. Karena sifat ahwal hadisah, kejadian-kejadian baru, keadaan-keadaan baru itu tidak bersifatkan dengan wujud, tapi subut. Subut itu tetap, bukan wujud. Kalau wujud kan bisa dilihat. Kalau subut tetap begitu. Tetap saja. Padahal menurut qaul yang tahqiq bahwa ahwal hadisah, suatu keadaan-keadaan baru itu bahwa sifat qudrat itu berkaitan dengan keadaan-keadaan yang baru itu. Kenapa ini wujud dan adam saja? Uijabu bi annal murada bil wujudi mutlaqus subuti majazan mursalan min idraqil khas wa iradatul am ala an tahqiqu an la hala kama sayati. Maka kritik itu dijawab begini. Jawabnya bahwa yang dimaksud dengan wujud itu adalah mutlaknya subut. Baik subutnya itu wujud atau subutnya itu subut. Secara mujaz, secara majaz mursal. Majaz mursalnya termasuk min itlaqil khas wa iradatil am. Yang disampaikan, yang diucapkan adalah yang khusus, sedangkan yang dimaksudkan adalah yang umum. Yang umum baik wujud atau subut. Yang diucapkan adalah wujud yang khusus. Akan tetapi menurut pendapat yang tahqiq yang benar bahwa hal itu tidak ada. Yang ada itu hanya wujud dan tidak wujud dan adam. Kemudian hal tengah-tengah antara wujud dan tidak ada itu tidak ada. Sebagaimana nanti akan diterangkan. Qauluhu bil adama ala kalamil jumhuri kama sayunabbihu alaihi. Kata-kata beliau awil adama itu kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama, sebagaimana nanti akan diingatkan oleh beliau pengarang. Qauluhu fatata'allaqu wa ma'a qaulihi wa tata'allaqu bil mawjudi ila akhirih. Mufarra'un ala qaulihi tu'assiru ila akhirih. Id min lazimi ta'thiri at-ta'alluqu wa ma'nahu darabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzati. Kata-kata beliau pada ta'allaqu itu di samping kata-kata beliau wa tata'allaqu bil mawjud itu adalah pencabangan, perluasan keterangan daripada kata-kata beliau tu asiru. Sebab otomatis kalau taksir kalau berpengaruh pasti bertakluk, berkaitan. Apa maknanya
Apa maknanya ta'alluq? Ta'alluq itu adalah sifat kudrat misalnya, sifat kudrat menuntut perkara yang tambah, yang lebih dari adanya sifat kudrat itu ada di zat Allah. Fawa amrun itibariyun. Jadi ta'alluq, apa ta'alluq itu? Ta'alluq itu adalah sesuatu yang tinjauan saja, tidak ada barangnya, tidak bisa dilihat. Waqilahu amrun wujudiyun. Ada yang berpendapat bahwa ta'alluq itu adalah sesuatu yang wujud, berarti bisa dilihat. Waqila wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Ada yang berpendapat lagi bahwa ta'alluq itu tengah-tengah antara ada dan tidak ada. Faikunu halan, berarti ta'alluq itu adalah hal. Waqila huwa min mawaqifil uquli fa ya'lamu illallah ta'ala taqiqu al-awalu. Ada yang berpendapat bahwa ta'alluq itu adalah termasuk hal-hal yang di situ akal berhenti, tidak bekerja, tidak mampu akal menjangkau. Jadi yang mengetahui apa itu ta'alluq hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Menurut pendapat yang tahqiq yang benar adalah tadi itu talabu sifati amron zaidan dan seterusnya itu.